Hai, selamat datang di materi akuntansi harga pokok pesanan. Kalau di materi sebelumnya kita mempelajari akuntansi biaya bahan, akuntansi biaya tenaga kerja langsung, dan akuntansi biaya overhead pabrik, maka kali ini kita akan memperdalam materi akuntansi harga pokok pesanan. Adapun tujuan kita mempelajari akuntansi harga pokok pesanan adalah 1. Memahami pencatatan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Yang kedua, bagaimana kita mengisi kartu biaya pesanan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mencatat harga pokok pesanan atas pesanan yang telah selesai kita kerjakan dan pesanan yang belum selesai dikerjakan pada saat kita melakukan tutup buku. Kalau pada materi sebelumnya kita membahas tentang akuntansi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, maka pada materi ini kita akan membahas penerapan prosedur biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dalam akuntansi harga pokok pesanan sampai barang selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pelanggan atau pemesan. Dan bagaimana setiap pesanan tersebut dihitung harga pokoknya menggunakan kartu biaya pesanan. Ada dua sistem pembuanan biaya pada harga pokok pesanan. Yang pertama, dengan biaya normal, dan yang kedua, menggunakan biaya yang ditentukan di muka. Bentuk nomor 2, biaya yang ditentukan di muka, harga pokok pesanan harus sudah ditentukan di awal pada saat terjadinya pemesanan. Biaya yang ditentukan di muka karena saat pesanan diterima harus sudah ditentukan harga pokoknya. Metode harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan dapat kita gambarkan seperti diagram berikut ini. Ketika kita sebagai suatu perusahaan atau anggap mebel, kita menerima pesanan dari pelanggan, kita harus memikirkan apakah pesanan yang akan diolah hanya melalui satu departemen produksi ataukah lebih dari satu departemen produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pesanan yang kita terima dari pelanggan hanya satu jenis produk atau pesanan yang kita terima dari pelanggan lebih dari satu jenis produk. Sebelum pesanan diolah, haruslah terlebih dahulu kita mencatat pembelian bahan, pembayaran upah, dan penyesuaian biaya yang berhubungan dengan biaya overhead pabrik. Ketika pesanan diolah, apakah pesanan tersebut telah selesai kita kerjakan atau pesanan yang kita olah belum selesai kita kerjakan. Ketika pesanan yang kita olah telah selesai dikerjakan, apakah pesanan tersebut sudah kita serahkan kepada pelanggan atau pesanan tersebut belum kita serahkan kepada pelanggan. Kalau pesanan tersebut telah kita serahkan kepada pelanggan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pesanan tersebut telah dilunasi oleh pelanggan? Apakah pesanan tersebut belum dilunasi oleh pelanggan? Berikut ini adalah jurnal atas kejadian yang terjadi pada saat kita melakukan proses pengolahan menjadi bahan jadi. Jurnal di atas kita buat hanya untuk produk produksi melalui satu departemen produksi dan satu jenis pesanan. Apabila melalui proses produksi lebih dari satu departemen dan lebih dari satu jenis pesanan, maka
kita tambahkan nama departemen masing-masing. Artinya, ketika pesanan yang kita olah ternyata dia lebih dari satu jenis pesanan dan ternyata harus melalui lebih dari satu departemen, maka kita harus menambahkan nama departemen masing-masing untuk setiap jurnal. Dan kita harus menyiapkan beberapa kartu pesanan sesuai banyaknya jenis pesanan. Kalau ada 2 jenis pesanan, kita siapkan 2 kartu pesanan. Kalau ada 3 jenis pesanan, maka kita menyiapkan 3 kartu pesanan. Kalau ada 2 departemen produksi, maka kita menyiapkan jurnal atas nama dari masing-masing departemen, misalkan departemen A dan departemen B. Kalau melalui proses produksi 3 departemen, maka kita buat departemen A, departemen B, dan departemen C. Contoh soal. Mebel Bila menerima pesanan restoran Amo untuk membuat meja makan pada tanggal 2 Maret 2020. Harga kontrak 20 juta. Pesanan tersebut diberikan kode 075. Untuk memenuhi pesanan tersebut, maka Mebel Bila melakukan beberapa kegiatan. Jadi ceritanya, Mebel Bila ini menerima pesanan dari restoran Amo untuk membuat meja makan. Pesanan kita terima pada tanggal 2 Maret 2020. Harga kontraknya 20 juta. Oleh Mebel Bila, pesanan atas restoran Amo diberikan kode 07. Kegiatan yang dilakukan oleh Mebel Bila untuk mengolah pesanan dari restoran Amo adalah yang pertama, melakukan pembelian bahan. Mebel Bila melakukan pembelian bahan berupa kayu mahoni 20 meter, harga per meternya 500.000, maka jumlah pembelian kayu mahoni sebanyak 10 juta. 20 meter dikali 500.000, 10 juta. Pelitur 20 liter, harga satuannya 25.000 per liter, maka 20 liter dikalikan 25.000, 500.000. Lem. Mebel Bila membeli lem sebanyak 10 kaleng, harga satu kalengnya 15.000, maka total pembelian lem 10 kaleng dikalikan 15.000, dapatnya 150.000. Membeli paku sebanyak 5 kg, harga per kilonya 45.000, maka 5 kilo dikali 45.000 sama dengan 225.000. Total pembelian 10.875.000. 10 juta ditambah 500.000 ditambah 150.000 ditambah 225.000 sama dengan 10.875.000. Selain melakukan pembelian bahan untuk mengolah pembuatan meja, bahan yang digunakan untuk memproduksi pesanan nomor 075, bahan baku yang digunakan ternyata 10 meter, harganya 500.000 per meter, jadi totalnya 5 juta. Bahan penolong yaitu berupa pelitur, lem, dan paku. Pelitur 15 liter, harga peliternya 25.000, maka total 15 liter kali 25.000 sama dengan 375.000. Lem yang digunakan hanya 8 kaleng, harga per kaleng 15.000, maka 8 kaleng dikali 15.000 sama dengan 120.000. Paku yang digunakan 4 kg, harga per kilogramnya 45.000, maka hasilnya 4 kg dikali 45.000 sama dengan 120.000.
Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan pasal 0,075 adalah sebagai berikut. Tenaga kerja langsung 4 juta, tenaga kerja tidak langsung 2 juta. Sedangkan biaya overhead pabrik aktual selain yang terjadi di atas sebesar 2.500.000. Sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75% dari dasar tarif biaya tenaga kerja langsung. Pesanan tersebut dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan, sedangkan pembayaran diterima 15 hari kemudian. Berdasarkan contoh di atas, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan perhitungan overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75%, ini dikalikan dengan tarif dari biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya berapa? Tenaga kerja langsungnya ternyata 4 juta. Maka perhitungan overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75% dikalikan 4 juta. Tadi 4 jutanya ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta. Maka 75% dikali 4 juta sama dengan 3 juta. Jadi, overhead pabrik yang dibebankan sebesar 3 juta. Jurnal untuk pembelian bahan, material inventory, di debit dan di kredit account payable sebesar 10.875.000. 10.875.000 ini didapat dari mana? Diperoleh atau didapat dari pembelian bahan. Oke, kita lihat pembelian bahannya berapa. Ini dia pembelian bahan. Total pembelian bahan kita berapa? 10.875.000. Maka jurnal untuk pembelian bahan adalah 10.875.000. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku. Berapa jumlah pemakaian bahan baku kita? Kita lihat. Pemakaian bahan baku yaitu kayu mahoni ternyata sebanyak 10 meter. Harga per meternya 500.000. Maka biaya bahan baku 10 meter dikalikan 500.000 sama dengan 5 juta. Work in process di debit dan di kredit material inventory sebesar 5 juta. Lalu jurnal nomor 2B adalah jurnal pemakaian bahan penolong. Bahan penolong ini adalah lem, pelitur, dan paku. Berapa jumlah bahan penolong yang kita gunakan? Ini dia bahan penolong. Peliturnya tadi yang kita gunakan 15 liter. Harga per liternya 25.000. Total 375.000. Lem yang kita gunakan 120.000. Paku yang kita gunakan totalnya 180.000. Maka jumlah bahan penolong yang kita gunakan adalah 375.000 ditambah 120.000 ditambah 180.000 sama dengan 675.000. Jurnal berikutnya adalah jurnal pembebanan upah langsung. Berapa upah langsung kita? Ternyata upah langsung kita atau tenaga kerja langsung kita 4 juta. Maka jurnalnya adalah di debit work in process sebesar 4 juta dan payroll di kredit sebesar 4 juta. Ini untuk jurnal pembebanan upah langsung.